Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Alisan Barnain, NIM 202410103 dari kelas Desain dan Analisis Algoritma B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas fungsi rekursif. Untuk yang pertama, kita diminta untuk membuat fungsi rekursif untuk menghitung bilang Fibonacci ke n. Gunakan fungsi yang Anda buat untuk menghitung bilang Fibonacci ke 5, 7, dan 10. Lalu buat fungsi rekursif untuk eksekusi pencarian Fibonacci ke 4. Langsung saja fungsi rekursif untuk bilangan ke n. Sini mula-mula saya menggunakan variabel a untuk base case-nya atau start-nya, lalu variabel b untuk inputan setelah base case-nya atau setelah start-nya. Lalu aku menggunakan variabel i untuk mendeklarasikan sukunya. Lalu di sini ada variabel j untuk mendeklarasikan suku dikurangi 1 karena di sini base case-nya sudah diketahui di A. Jadi sukunya dikurangi 1 karena suku yang pertama sudah diketahui. Lalu ke fungsi yang pertama atau fungsinya di sini saya menggunakan nama Fibonacci dengan parameter A, B, dan C. Terus ketika J-nya sama dengan 0 atau ketika si ini kan misal inputannya 4, nanti ketika 4 dikurangi 1 terus sampai 0, maka kan 0 kan sudah masuk ke base case-nya, maka dia akan mengeluarkan inputannya. Ketika dia belum sampai sama dengan 0, maka dia masuk ke X-nya. Lalu N-nya, N ini adalah penampung. Nah, N-nya itu ditambah A dan B. A itu suku, anggapannya suku sebelumnya, B itu adalah suku yang sekarang. Nah, nanti setelah A tambah B, lalu A-nya itu diubah menjadi B. Nah, B-nya itu diubah menjadi N. Nah, terus J-nya itu dikurangi 1. Nah, ini semua berguna untuk Fibonacci selanjutnya atau fungsi selanjutnya ketika rekursif. Jadi A-nya nanti menjadi B, anggapannya nanti jadinya B, B-nya ini menjadi N, dan J-nya itu nanti dikurangi 1. Untuk agar bisa menjalankan programnya atau bisa memanggil fungsinya, kita memanggilnya di sini Fibonacci ABC. Langsung saja kita jalankan. Nah, ini startnya aku menggunakan 0, base-nya 0. Nah, terus selanjutnya menggunakan angka 1. Suku yang dinyalakan bisa 5. Nah, kalau normalnya kan 0, 1, 1, 2, 3. Nah, terus selanjutnya kan 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. Nah, normalnya kan suku kelima itu kan 3. Nah, kalau menggunakan program ini apakah hasilnya sama dengan 5? Kita coba. Maaf, apakah hasilnya sama dengan 3? Nah, benar. Suku kelima sama dengan 3. Kita coba lagi ketika suku ke-7. Kan 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Nah, normalnya kan dia hasilnya 8 kalau menggunakan cara manual. Nah, kalau menggunakan program, apakah dia hasilnya 8? Kita coba. Nah, suku ke-7 sama dengan 8. Terus terakhir suku ke-10, kita coba langsung. Nah, suku ke-10 itu 34. Oke, selanjutnya buat rekursif untuk eksekusi pencarian Fibonacci keempat. Ini saya sudah membuat di sini. Ya, gini aja enak. Nah, mula-mula ini Fibonacci ABC. Nah, isinya kan 0, pertama kan 0, terus B-nya 1, terus J-nya kan 3.
Nah, terus ketika dia masuk ke tadi eksekusi kan n-nya kan j-nya masih belum 0. Nah, dia masuk ke else ini, maka n-nya ini A tambah B, berarti 0 ditambah 1. 0 tambah 1 ini. Terus sama dengan 1. Nah, setelah n-nya ditambah ini, kan A-nya dirubah menjadi B, terus B-nya jadi N, J-nya dikurangi 1. Nah, otomatis hasilnya menjadi 1, 1, 2. 1 ini, satu yang pertama ini kan untuk A. A-nya itu kan didapatkan dari B yang sebelumnya. B-nya kan 1. Terus 1 selanjutnya itu kan mendeklarasikan B-nya. Nah, B ini kan disamakan N, berarti 1 ini hasil dari N. Terus 2 ini adalah pengurangan J tadi, J dikurangi 1. Terus selanjutnya ketika ini kan ini dipanggil lagi kan, berarti dieksekusi lagi, kembali ke sini, tapi dengan parameter ini. Nah, terus kan dicek J-nya kan masih belum 0, dia masih 2. Otomatis dia masuk ke else-nya lagi. Lah N tambah AB sama dengan lah A-nya kan 1, B-nya 1, berarti 2. Terus setelah itu kan A-nya diganti B, B-nya diganti N, J-nya dikurangi 1. Nah, A-nya kan menjadi 1. Dari mana? Kan B-nya ini kan 1, berarti A-nya 1. Terus B-nya ini 2. Dari mana? Kan N-nya kan A tambah B, 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti B-nya itu 2. Terus J-nya dikurangi 1, berarti tinggal 1. Nah, terus dieksekusi. Kan 1 kan masih belum sama dengan 0. Nah, dia masih lagi ke else. A tambah B sama dengan 1 tambah 2, sama dengan 3. Berarti selanjutnya A-nya sama dengan 2. Dari mana? B sebelumnya kan 2. Berarti A-nya sama dengan 2. Terus B-nya kan sama dengan N. Lah, N-nya 3, berarti di sini tulis 3. Terus J-nya dikurangi 1. 1 dikurangi 1 kan 0. Nah, terus ketika dieksekusi lagi, kan J sama dengan 0. J sama dengan 0, otomatis dia itu langsung masuk ke sini. Langsung di print hasilnya. Nah, hasilnya itu sama dengan A, berarti hasilnya sama dengan 2. Kita coba, kita jalankan 0, 1, suku keempat. Apakah hasilnya 2? Nah, hasilnya 2. Berarti untuk programnya ini sudah terbukti benar. Oke, selanjutnya ke soal nomor 2. Buat fungsi rekursif untuk mengecek apakah sebuah list bilangan integer merupakan palindrom atau bukan. Gunakan fungsi yang Anda buat untuk memeriksa list berikut. Apakah palindrom? Listnya ini 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Lalu kita suruh buang rekursif dari listnya ini. Oke, langsung saja ke fungsi rekursifnya. Ini kita membuat di sini. Ini kan listnya tadi sudah diketahui kan, listnya 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Terus ini untuk fungsinya di sini saya menggunakan menggunakan apa ya, parameter dari listnya ini tadi. Terus nanti ada variabel kiri sama kanan. Nah, terus maaf, untuk parameternya ini kan dari list terus kiri sama kanan. Nah, kiri sama kanan nanti itu untuk menunjukkan indeksnya. Mula-mula ketika listnya kiri sama dengan kanan, maksudnya list kiri sama dengan list kanan itu sama. Ini maksudnya kayak gini, kiri sama kanan itu sama, dia itu masuk ke sini. Nah, kalau dia nggak sama, langsung masuk ke S-nya, dia bukan palindrom. Kalau dia sama, nanti indeksnya nanti tambah 1, terus indeks yang kanannya dikurangi 1, karena kan dari kanan kan nanti kan mundur gitu. Kalau yang dari kiri kan dia maju terus gitu. Terus kita membuat apa ya, mengecek sampai kan
palindrom kan nanti kan ngeceknya kan gini, dari kiri ke kanan, kanan ke kiri lah, otomatis sampai ke tengah-tengah gitu. Jadi aku menggunakan tengah-tengah ini untuk kayak pembatas dia nanti ngeceknya. Nah, ketika tengah kan itu aku tahu panjangnya itu kan bisa menggunakan len ini. Len list dibagi dua. Kan panjang listnya kan misalnya ini kan 8. 8 nanti dibagi dua jadi 4. Nah, ketika ini 4 sama dengan indeksnya ini 4, jumlah indeksnya itu masuk indeks 4. Ketika indeksnya ini sama kan, kiri sama, nah ini indeks 4 terus sama dia sama dengan 4. Nah, itu kan sama-sama di lokasi yang sama, dan tengah-tengah kan anggapannya dia itu terakhir. Nah, ketika dia sama letaknya, terus dicek ketika list indeks yang ke tengah sama list indeks ke kiri itu sama, ketika misal listnya tengahnya 4, nah terus sama dengan list dari kirinya itu sama dengan 4 juga, itu hasilnya sama kayak gini, 4 sama 4 ini sama, dia itu palindrom. Kalau dia itu beda, kalau kayak gini misal 4 sama 3 gini kan beda, otomatis dia nanti bukan palindrom. Nah, mula-mula kita menggunakan indeks yang paling kiri sendiri yaitu 0 sama indeks yang paling kanan sendiri yaitu min 1. Saja kita jalankan. Apakah dia palindrom? Maaf, belum saya lupa. Nah, dia palindrom. Nah, semisal ininya saya rubah. Nah, dia bukan palindrom karena pas dicek sini sama sini kan dia memenuhi ini. Indeksnya kan masih 0 sama 1. Itu kan masih memenuhi. Nah, terus ketika ditambah 1 berarti indeksnya nanti 1 sama min 2. Itu kan 2 sama 2 ini masih memenuhi. Terus tambah 1 lagi 4. Berarti kan dari list kirinya kan 2, terus kanannya kan min 3, berarti list indeks ke 2 sama list indeks ke min 3 itu kan 4 sama 2. Ini kan udah beda. Nah, karena dia beda, karena ininya tidak sama, dia langsung masuk ke sini dengan palindrom. Yuk, kembalikan lagi aja. Langsung saja ke perintah selanjutnya, buat rekursif untuk eksekusi pengecekan list berikut. Untuk listnya kan ini sama. Langsung saja. Ini listnya. Nah, yang diperlukan di sini kan ada list, terus bagian tengah untuk batas akhirnya kan pakai tengah sama kiri nanti kan buat kayak penentuan batas akhirnya itu. Terus mula-mula kan palindromnya itu parameternya list ini, terus sama indeks ke 0 sama indeks ke min 1. 0 ini dideklarasikan sebagai kiri, min 1 ini dideklarasikan sebagai kanan. Nah saja, ketika list kiri sama dengan kanan, list kiri kan 0, berarti indeks ke 0. 0 kan isinya 1. Terus list kanan, berarti list indeks ke min 1 ini kan 1. Berarti 1 sama dengan 1 kan dia memenuhi. Nah, otomatis dia masuk ke sini. Masuk ke sini, cuman kan dia masih belum memenuhi yang ini kan, tengah sama kiri. Kan tengahnya kan di sini kan terhitung 8 bagi 2 kan 4. Nah, sedangkan di sini kirinya itu masih 0. Nah, kan 0 sama 4 kan tidak sama.
Berarti dia masuk ke sini. Masuk ke palindrom, tapi listnya kan ini sama. Tapi kirinya ini nanti ditambah 1, kanannya dikurangi 1. Berarti nanti di sini palindrom, ininya ditambah 0 tambah 1 kan 1. Terus min 1 dikurangi 1 kan 2, min 2. Nah, terus masuk lagi dieksekusi. List kiri sama dengan list kanan. List indeks ke 1 sama dengan list indeks ke min 2. Nah, dicek. List kirinya kan 2. Indeks ke satunya kan 2, terus indeks ke min 2-nya kan juga 2. Nah, dia kan sama. Cuman dia kan indeks kirinya, maksudnya ya indeks ke kirinya kan masih 1, dia belum sama dengan 4. Maka dia masuk ke sini lagi. Ini. Karena dia kan masih belum memenuhi batas akhirnya. Dia masuk ke sini, tapi dengan catatan kirinya ditambah 1, kanannya dikurangi min 1. Jadinya kirinya jadinya 1 tambah 1 kan 2, terus min 2 dikurangi 1 kan min 3. Terus dia masuk lagi ke apa itu fungsinya, tapi dengan indeks ini 2 sama min 3, terus dicek lagi list indeks kedua itu kan 3. Terus list indeks kanannya itu kan min 3, berarti min 3-nya kan ini 3. 3 sama 3 kan sama. Nah, dia kan sama. Dia masuk ke sini. Tapi dicek lagi apakah tengahnya itu udah sama kirinya. Nah, kan belum. Tengahnya kan masih 2. Kirinya kan masih 2. Sedangkan tengahnya kan 4. Terus dia masuk lagi ke sini. Dia masuk lagi ke sini. Tapi dengan catatan ini lagi ditambah 1 terus dikurangi 1. Nah, kan kirinya kan jadinya 3. Terus kanannya kan jadinya min 4. Nah, list kirinya kan kalau list kirinya 3 kan berarti 4 sini, sama list kanannya min 4, berarti ini 4 sama 4 kan sama. Berarti kirinya kan nanti kan ini sama. Dia masuk sini. Berarti kan kirinya kan nanti ditambah 1, berarti kirinya kan 4. Nah, ketika kirinya 4 ini kan otomatis dia memenuhi syarat ini. Nah, setelah memenuhi syarat ini dicek lagi. Ketika list dengan indeks tengah sama dengan list indeks kiri, yaitu palindrom, kalau tidak memenuhi berarti bukan palindrom. Terus dicek list indeks kirinya kan 4. Kan tadi udah masuk sini kan berarti jadi 4. List indeks kirinya 4 sama list indeks tengah. List indeks tengah kan hasilnya 4. Berarti list indeks keempat sama dengan list indeks keempat. Nah, sama-sama di 4 sini kan. Maaf, di 4 sini kan. List indeks keempatnya. Berarti sama-sama 4 sama dengan 4. Kan dia sama. Berarti dia memenuhi yang ini. Nah, hasilnya jadi palindrom. Nah, oke, itu saja penjelasan dari tugas ini. Mohon maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.